Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitri Ajiza. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Nah, kita akan berdiskusi tentang perekrutan CASN atau P3K guru maupun non-guru. Nah, kali ini saya akan membahas tentang alur atau ketentuan peserta CASN P3K guru tahun 2021. Nah, yang pertama itu tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer. Kemudian guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan juga terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta. Kemudian ada lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG. Kemudian pendaftaran peserta CASN P3K guru maupun CPNS maupun P3K non-guru akan dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu https://ccsscasn.bkn.go.id. Nah, kemudian peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali daftar yang ada di bawah ini. Nah, poin keempat, seleksi CASN P3K guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi administrasi di tahap pertama ini, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan. Yang pertama, pas foto. Nah, pas foto ini biasanya menggunakan baju hitam putih. Pokoknya pas foto resmi ya. Kemudian scan KTP. Nah, jika KTP-nya belum aktif, silahkan diaktifkan terlebih dahulu menghubungi Disduk Capil. Kemudian scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 atau D4. Kemudian scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah, bagi pendaftar penyandang disabilitas bisa menambahkan surat keterangan dan juga video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, setelah itu akan ada verifikasi dan validasi yang dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik. Kemudian verifikasi administrasi akan dilakukan berdasarkan pada linearitas Serdik dan atau kualifikasi pendidik. Jika Serdik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Nah, kesesuaian tersebut merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor sekian. Nah, jika kalian lolos seleksi administrasi, maka akan dilakukan seleksi kompetensi melalui tes kompetensi P3K guru. Untuk non-guru juga sama, pasti akan ada seleksinya. Nah, bedanya P3K dengan CPNS itu, kalau di CPNS, materi yang diujikannya terkait TKP, TIU, kemudian ada TWK, itu dalam SKD. Nah, untuk tahap keduanya nanti akan ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Materi yang diujikannya sesuai bidang masing-masing. Nah, kalau untuk tes kompetensi P3K guru itu berbeda. Nah, untuk kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk tes kompetensi P3K, meliputi tes kompetensi dan wawancara. Nah, untuk materinya terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, jika kalian
ingin modul-modulnya sesuai dengan latihan dari guru belajar, ada seri P3K ya, bikin PKB. Nanti akan saya simpan di deskripsi video ya. Untuk modulnya nanti kalian tinggal minta akses, tapi tolong bantu dan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara subscribe. Nanti kalian bisa mendownload materi tersebut, dan di video-video sebelumnya juga ada materi tentang SKD dan juga SKB yang saya bagikan. Silakan dilihat terlebih dahulu videonya. Kemudian untuk tahapan ketiga, tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode CAT dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Nah, selanjutnya tes kompetensi P3K Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi yang akan diterapkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi untuk informasi untuk P3K Guru itu akan diinformasikan oleh BKN juga Kemendikbud. Nah, jika seluruh pelaksanaan tes sudah selesai, oh iya, kalian tidak usah khawatir bahwa seluruh rangkaian seleksi yang akan kalian ikuti itu tidak dipungut biaya apapun. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa, jadi jika ada yang meminta uang ataupun ada yang menawarkan, saya bisa menjadikan Anda PNS. Nah, itu adalah kabar bohong ya. Itu pasti adalah penipuan. Jadi jangan sampai tertipu, berpikir cerdas, karena tes yang dilakukan pada tahun ini dan juga tahun kemarin 2019 itu sudah live ya. Jadi bisa dilihat nilainya di YouTube secara langsung. Bisa kunjungi YouTube-nya BKN. Nah, kemudian hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan kemudian. Nah, ini adalah contoh surat dari salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat tentang seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, untuk alur jelasnya kalian bisa lihat di SSCASN P3K. Nah, di sini sudah ada, kita lihat. Nah, namun untuk pendaftarannya masih belum dibuka ya. Untuk yang kemarin yang diinformasikan itu kan tanggal 31 sudah mulai dibuka pendaftaran. Namun itu adalah rencana. Nah, kalian sering-sering saja cek di webnya ataupun nanti juga akan ada informasi dari orang-orang lain ataupun media-media lain. Nah, jika masih penasaran, silakan bisa dicek karena masih belum ada ya. Ini web asli, malah error. Nah, untuk lebih mengetahui, kita lihat alurnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada alur sistem seleksi calon ASN untuk P3K Guru, untuk CPNS, dan juga untuk P3K non-guru. Nah, kalian tinggal di-download saja, download buku petunjuknya, dan juga download alur seleksinya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk yang P3K Guru ya. Nah, tahapannya itu nanti akan daftar akun, membuat akun, login ke akun, kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto. Nah, setelah kalian menyelesaikan pendaftarannya, setelah selesai menyelesaikan biodata diri, kemudian kalian bisa melihat daftar formasi. Pilih jenis seleksinya terlebih dahulu, P3K Guru, P3K non-guru, ataupun CPNS. Nah, pilih formasi jika kolom formasi kosong. Lengkapi data Dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Kemudian unggah dokumen, persyaratan yang diperlukan, cek
resume, dan akhiri pendaftaran. Nah, sebelum mengakhiri pendaftaran, silakan dilihat terlebih dahulu apakah ada data yang salah atau tidak, karena satu huruf pun akan memberikan pokoknya harus sesuai lah antara foto, data yang diupload harus lebih teliti. Kemudian cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nah, jika sudah daftar formasi, akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Nah, dalam seleksi administrasi ini, panitia memverifikasi data pelamar, mengumumkan hasil. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah. Nah, tentang penyanggahan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan dilihat di playlist tentang pengadaan CPNS 2021 ya. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Kemudian ada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil, kemudian panitia mengumumkan hasil sanggahan, dan pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, jika tidak lolos di kesempatan pertama, maka pelamar dapat mengikuti kembali kesempatan kedua. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan yang tidak lolos pada kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Kemudian pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kesempatan pertama melaksanakan ujian. Setelah itu panitia mengumumkan hasil ujiannya. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggahan dan pelamar yang dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua ini dapat melakukan pemberkasan. Kemudian ada seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Nah, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi kembali. Kemudian melaksanakan ujian seleksi. Panitia akan mengumumkan hasil. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat mengunggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah dan pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, bagaimana jika ada formasi yang kosong? Panitia akan meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Kemudian mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Nah, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah, dan pengumuman ini bersifat mutlak ya, tidak dapat diganggu gugat. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, ini untuk tahapan dari seleksi P3K guru. Nah, selanjutnya ada tentang CPNS. Nah, kalian bisa dilihat, di-download, kemudian dibaca dan dipahami. Untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga sama, daftar akun, daftar formasi, seleksi administrasi. Kemudian untuk CPNS akan ada seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk seleksi kompetensi dasar ini ada 3 materi yang diujikan, TWK, TIU, dan TKP. Silakan dilihat kembali video yang sudah saya buat. Di sana ada beberapa soal SKD dan SKB sesuai pengalaman saya. Saya lulus di CPNS 2019. Kemudian jika kalian sudah lulus di SKD, maka akan dilanjutkan ke SKB. Nah, untuk tahapan CPNS itu lebih mudah ya, lebih singkat, namun waktunya masih sama saja. Kemudian ada pengumuman kelulusan.
Selanjutnya ada P3K non-guru. Bisa di-download buku petunjuknya dan download alur seleksi P3K non-guru. Untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga masih sama, daftar akun, daftar formasi, seleksi administrasi. Nah, kemudian ada seleksi kompetensi teknis. Nah, untuk non-guru, saya belum tahu bagaimana dan apa saja soalnya, karena tahun kemarin tidak ada P3K non-guru setahu saya untuk CPNS 2019. Kemudian ada pengumuman kelulusan. Nah, nanti jika ada yang ingin mendownload akan saya simpan di deskripsi. Untuk linknya nanti bisa di-download sendiri ya, tentang buku, petunjuk seleksi, dan juga alur seleksinya. Silakan, saya sudah mencoba membantu dengan menjelaskan sesuai pengalaman yang saya ikuti di CPNS 2019. Mudah-mudahan lancar dan silakan untuk pintar-pintar memilih formasi dan dibarengi juga dengan restu dari kedua orang tua, minta doa dari teman, sahabat, tetangga, ataupun ya keluarga dekat, memohon doa restu, dan juga silakan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi abdi negara ataupun pegawai negeri sipil yang diangkat di tahun 2021. Soal-soal sudah saya simpan di deskripsi video, bisa dilihat di playlist tentang pengadaan CPNS 2021. Selamat belajar, semoga sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu ya. Kita sama-sama belajar dan saling mendukung agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai.